wa ya'fu an katsir. Kita nggak tahu apa salahnya mereka. Ayat Allah nggak salah. Allah nurunkan ayat Allah udah pasti benar. Apa yang musibah menimpamu pasti karena salahmu. Tapi apa salahnya? Berhakkah kita menuduh? Itu pertanyaannya. Seolah-olah kita lebih tahu dibandingkan Allah. Seolah-olah kita sudah hidup bersama mereka. Seolah-olah kita sudah mendakwahi mereka. Sedih rahimakumullah, sedih. Ya. Sehingga berani menuduh ujian ini, musibah ini karena kesalahan mereka. Kesalahan yang mana? Itu bayangkan Pak. Di satu sisi kita percaya musibah dari Allah. Yang ngomong ustadz, ya percaya kan dia musibah dari Allah. Anehnya, dia merasa lebih tahu dari Allah penyebab musibah itu terjadi. Bahaya nggak itu Pak? Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur. Ya, ini musibah ini sekarang sudah masuk pekan kedua lah ya. Kan terjadinya hari Senin kalau nggak salah saya. Senin, terus udah Senin sekali ini, besok lusa kita sudah Senin lagi, hampir 2 pekan. Nah, mungkin bapak-bapak di banyak grup WA atau di YouTube dan sebagainya itu banyak sekali di-share tentang kemaksiatan yang ada di saudara-saudara kita di sana. Ya, banyak sekali Pak. Ya. Dan saya kebiasaan saya nggak pernah mau buka video-video itu kecuali saya tahu orangnya yang posting. Saya tahu oh ini sahabat saya, oh ini beliau nggak posting yang aneh-aneh, baru saya klik buka. Karena kan kalau udah dibuka kesimpan di memori Pak. Nanti kita ngedelete-nya ribet. Ya. Tapi saya dengar dari orang-orang dan banyak yang bertanya juga, Ustaz itu kan tempat maksiat. Banyak kristenisasi, subur kaum LGBT, HIV di mana-mana. Ya. Kita nggak dalam posisi ingin mengklarifikasi itu benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, karena juga ngapain kan klarifikasi itu, nggak dapat pahala juga. Ya. Cuman pertanyaannya, apa itu respon yang paling tepat menghadapi berita musibah yang menimpa saudara-saudara kita? Itu pertanyaannya Bapak. Karena agama hadir untuk membentuk karakter, akhlak. Apa makna akhlak? Respon cepat atas sebuah peristiwa. Itu akhlak Pak. Misalnya antum kasih saya minum kan, saya lagi berdiri, begitu antum kasih minum, saya udah pegang gelas, saya langsung duduk, saya minum. Itu akhlak itu. Respon. Jadi begitu ketemu orang, senyum, akhlak, respon cepat. Tapi kalau mikir dulu bukan akhlak. Mikir lama baru bertindak, belum jadi akhlak namanya. Baik juga, baik, tapi bukan akhlak. Karena khawatir itu jadi kepura-puraan, kemunafikan. Tapi respon cepat. Ketemu orang tua kita, lebih tua dari kita pasti pengen nunduk salamannya sedikit. Gak pengen kelihatan sombong membusungkan dada di depan orang tua itu akhlak rahimakumullah. Ya. Kita ngomong sama anak kita nasihati dia, kita pelankan suara, nak yang baiklah nak, itu akhlak. Ya. Sama istri kita lembut, akhlak. Itu akhlak respon, menyikapi apa yang terjadi di sekeliling kita, menyikapi niat yang ada di dalam dada kita. Dan sekarang pertanyaannya rahimakumullah, apa akhlaknya, apa bentuk akhlak yang diajarkan di dalam Islam ketika kita mendengar berita saudara kita ada musibah? Apakah dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin informasi negatif tentang mereka kemudian di-share melalui mimbar ceramah atau melalui video YouTube? Ada Pak dalilnya itu? Nggak ada kan? Nanti antum kalau ketemu dalilnya boleh bapak-bapak nasihati saya, Ustaz ini ketemu dalilnya, perintah dari Nabi, kalau engkau mendengar saudaramu sedang kena musibah, segera korek aibnya dan sebarkan. Kalau antum ada dalil di-share Pak. Ini yang terjadi bukan? Ini yang terjadi. Di mana-mana, bahkan dibawa ke mimbar Pak. Sedih sekali kita dibawa ke mimbar Jumat. Ini udah 2 kali Jumat kan? Dibawa ke mimbar Jumat.
dibawa ke majelis ilmu, di-share di grup-grup masjid. Mana dalilnya? Ada ayat Allah, wahai kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, begitu engkau dengar saudaramu musibah, korek aibnya, sebarkan. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Dan kita aslinya nggak melakukan itu. Hatta misalnya ada orang nggak ngaji, Pak, nggak ngaji, dia nggak tahu Quran, nggak ada hadis, nggak tahu hadis Nabi, nggak tahu agama, nggak tahu ulama, tetap dia nggak akan melakukan itu. Dan kalau yang melakukannya, kalau ada yang melakukannya, pasti akan dianggap sebagai orang yang kejam. Coba, anak kita, Pak, naik sepeda nih, kita udah bilang, dia SD, nak pelan-pelan, ngebut-ngebut, sebeng-sebeng kalau kata orang Aceh, miring-miring buat sepeda ini. Pelan nak, pelan, kita udah bilang pelan. Jatuh dia, Pak, jatuh ke got gede kan, meluncur. Kita nggak bertindak apa-apa, Pak. Respon kita apa? Anak menggap-menggap dalam got itu, got semua got hitam. Terus kita bilang, kan ayah sudah bilang, makanya kamu ya sekolah males. Kita korek aib si anak, Pak. Anak kita sekolah males, sering bolos, enggak naik kelas, enggak disiplin. Itu anak kita menggap-menggap, Pak. Got semua, air got di sini. Kira-kira kita ayah yang baik hati atau ayah model apa itu, Pak? Itu bisa bayangkan? Nggak kenal, oke lah sekarang, nggak kenal. Depan masjid ini jatuh orang motor, Pak. Memang kedengaran ngebut dia, jatuh. Begitu jatuh, kita berdiri nonton dari jauh, kita korek. Oh, pantesan motornya terlalu besar sisinya. Ini anak muda nggak pakai helm, itu orang udah berdarah, Pak. Kepalanya udah pecah. Kita dari jauh kita ngomong gitu. Oh iya, dia ngebut sih, nggak pakai helm. Yuk kita pulang aja, gitu, Pak. Nggak mungkin. Hina kalau ada orang yang sikapnya begitu melihat orang lain dalam keadaan musibah. Karena emang nggak ada perintahnya, nggak ada. Nyari kita kok buka Quran, nggak ada. Begitu ada musibah, korek aib saudaramu, umbar. Bayangkan, rahimahullah, bayangkan. Nah inilah yang terjadi. Nah, kemudian ada yang bilang, Ustaz, ada dalilnya. Surah Asy-Syura ayat 30. Saya lupa. Asy-Syura apa? Surah Asy-Syu'ara, lupa persisnya, afan. Ketika Allah SWT mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat itu, tidaklah suatu musibah menimpa kamu itu selalu pasti karena apa yang kamu lakukan, dan Allah sudah memaafkan. Wa ya'fu 'an katsir, Allah memaafkan banyak kesalahan. Ayat ini ya, dan juga banyak ayat lain di dalam Al-Qur'anul Karim memiliki makna yang serupa. Apa maknanya? Bahwa musibah itu pasti karena ada kesalahan. Pertanyaannya, ayat ini atau ayat yang bunyinya semisal ini diturunkan apakah sebagai dalil buat kita untuk mengatakan saudara-saudara kita untuk mencari-cari kesalahan saudara kita? Tentunya enggak. Allah turunkan untuk menyadarkan orang yang tertimpa musibah. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah, dibacakan kepada orang yang bermusibah, sedang dapat musibah. Dia dibaca Quran, dia ketemu ayat ini, fabima kasabat aidikum, maka dia tersadarkan dengan ayat. Ya. Jadi bukan ayat, tidak diperintahkan ayat ini, bacakan ayat ini ketika saudaramu dapat musibah. Gak ada perintah itu. Tapi dia ngaji sendiri, dia ngaji, ya baik, oh dia sadar. Jadi bukan kepada para khatib, kepada para dai, bacakan ayat ini kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah. Diamin aja dulu. Jadi kalau orang jatuh motor, Pak, guling-guling, terus kita datang,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum fabima min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Langsung meninggal orang itu, Pak. Udahlah jatuh motor, dibilang banyak dosa lagi gara-gara dosanya sendiri. Bukan dibantu. Ya. Ini rahimakumullah yang terjadi. Ya, dan ini membuat hati kita ngurut-ngurut dada, rahimakumullah. Nah, saya di jamaah itu awalnya ngumpulin dana kan, kayak teman-teman kan yang ngaji-ngaji bareng itu ngumpulin juga. Akhirnya saya begitu dengar masifnya itu, Pak, sedih keingat saya waktu tsunami dulu. Antum tahu waktu tsunami itu, Pak, tahun 2004. Berapa hari setelah peristiwa mulai, Pak, digaungkan di masjid-masjid. Sama, banyak maksiatnya. Orang Aceh nggak benar. Maknanya apa? Mereka ingin mengatakan pantas itu tsunami. Jahat nggak itu, Pak? Pusing kita kan? Karena yang ngomong berjenggot orangnya. Dipanggil Pak Ustadz, berpeci, bersarung, bergamis. Untuk bayangkan? Siapa yang negur, Pak? Baru berhenti itu, baru agak berhenti kapan? Setelah ada khutbah Jumat di Masjidil Haram. Langsung khatibnya yang mengoreksi itu. Keterlaluan mengatakan saudaranya yang sedang musibah karena itu terjadi karena kesalahan mereka. Bukankah yang meninggal itu sebagian besar orang Islam, orang beriman? Bagaimana jika itu ternyata nikmat dari Allah agar mereka mati syahid? Itu rahimakumullah. Nah, ternyata terulang terus. Dulu waktu di Pariaman gempa begitu, di Bantul seperti itu, ada saja. Padahal perintah agamanya, kalau kita lihat perintah nabinya apa, rahimakumullah, kal jasadil wahid. Mukmin itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada bagian tubuhnya yang sakit, maka ikut sakit bagian tubuh yang lainnya. Jadi bukan misalnya tangan kita terkilir, Pak, ini, terus tangan yang ini dia bersorak-sorak seneng, bahagia karena tangan ini sakit, lusi, lagian, nggak begitu kan? Kita nggak bisa tidur, ini ikut sakit, mata ikut sakit, hati ikut sakit, badan ikut sakit. Maka Nabi katakan dalam hadis itu, ikut begadang. Yang sakit cuma bagian kecil dari tubuh, ikut begadang, ikut merasakan. Itu mukmin itu. Itu perintahnya seperti itu. Jadi harusnya responnya seperti itu. Dan Allah sudah mengampuni banyak kesalahan. Ulama tafsir menjelaskan maknanya bahwa orang yang tertimpa musibah, Allah sampaikan dalam ayat, "Fabima kasabat aydikum", benar karena ada salahnya. Tapi di mana salahnya? Siapa yang tahu bagian apa yang salah? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Iya kan, rahimakumullah. Wa ya'fu 'an katsir. Kita nggak tahu apa salahnya mereka. Ayat Allah nggak salah. Allah nurunkan ayat, Allah udah pasti benar. Apa yang musibah menimpamu pasti karena salahmu. Tapi apa salahnya? Berhakkah kita menuduh? Itu pertanyaannya. Seolah-olah kita lebih tahu dibandingkan Allah. Seolah-olah kita sudah hidup bersama mereka. Seolah-olah kita sudah mendakwahi mereka. Sedih, rahimakumullah, sedih. Ya. Kita bagi apa, Pak? Uji coba. Karena ada yang bilang waktu saya di sini, "Ustaz, masa bawa mukena? Mana mau orang mukena? Mukena mah ada, Ustaz. Makanan," saya bilang, "enggak. Makanan 10 juta aja. Sisanya bawa mushaf nih yang lain-lain. Coba, Pak, bagi mukena. Semua pengen mukena. Coba bagi mushaf. Semua orang pengen mushaf." Dan itu yang teriak di sana LGBT, di sana penyesatan, di sana udah berapa kali ke sana sebelumnya. Dakwahi orang sana, bagi Quran, ajak mereka, udah berapa kali, sehingga berani menuduh ujian ini, musibah ini karena kesalahan mereka. Kesalahan yang mana? Tuh bayangkan, Pak. Di satu sisi kita percaya musibah dari Allah. Yang ngomong ustadz, ya percaya kan dia musibah dari Allah. Anehnya, dia merasa lebih tahu dari Allah penyebab musibah itu terjadi. Bahaya nggak itu, Pak?
Itu kan terjadi ya. Rahimakumullah, kita kembali ke ayat wa ya'fu an katsir. Jadi Allah padahal sudah memaafkan banyak kesalahan. Dan kita nggak tahu kesalahannya yang mana. Yang penting mereka ternyata orang-orang yang dapat musibah itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keistimewaan. Apa itu? Allah ampuni sudah banyak kesalahannya. Ya kan? Itu makna tafsirnya. Jadi, oh dapat musibah karena kesalahannya. Sebenarnya musibah itu adalah dampak kecil dari kesalahan yang belum dimaafkan oleh Allah. Sisanya sudah banyak yang dimaafkan. Makna yang kedua dari tafsir ayat ini bahwa orang yang sedang dapat musibah akan terus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Pahala besar berawal dari ujian berat. Itu berat banget bapak-bapak. Untuk bisa tetap sholat saja berat kan, itu di paling atas itu. Pakai ini kan Pak, kalau di sana tuh pakai paralon ya, ambil air dari jauh. Kan gempa, lepas Pak paralonnya. Lepas kan? Ada yang lepas, ada yang putus. Masuk lumpur kan? Ke paralonnya. Jadi harusnya airnya bening, tapi pas disambung lagi masih ada lumpur di paralon. Paralon panjang sekali. Jadi pas dibuka airnya tetap masih berlumpur terus. Untuk bisa bayangkan. Dan kalau dengan kondisi itu tetap sholat, tetap khusyuk, bukankah itu luar biasa dibandingkan kita yang adem, sejuk, rumah bagus, aman, gak ada masalah apa-apa. Wa ya'fu an katsir. Kenapa bukan sebagaimana yang dikatakan Allah yang kita katakan? Itu pertanyaannya. Kenapa nggak mengatakan begitu terjadi musibah sebagaimana yang dikatakan Allah ini, bahwa Allah sudah memaafkan banyak kesalahan mereka. Nggak perlu kesalahannya yang dikorek-korek, di-reshare. Terus apa manfaatnya buat mereka? Kenapa nggak katakan saja semoga Allah sudah maafkan banyak kesalahan mereka sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran. Ayat yang kedua, rahimakumullah, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah suatu musibah terjadi kecuali karena kehendak Allah. Bayangkan. Jadi bukan kehendak maksiat. Maksiat nggak bisa menciptakan bencana. Ini bapak-bapak. Iya, kita harus sadar begitu terjadi musibah, oh ini karena ada salah dari saya. Itu bagian dari kemuliaan akhlak kita. Segera introspeksi diri. Tapi di saat yang sama kita juga harus sadar sepenuhnya bahwa kemaksiatan tidak mampu menciptakan bencana. Kalau nggak jadi Tuhan dong kemaksiatan. Enggak. Tuhan ya Allah. Makanya illa biiznillah. Tidaklah musibah terjadi kecuali karena kehendak Allah. Maka bisa saja orang nggak punya maksiat harus menghadapi ujian. Terjadi kan? Siapa? Rasulullah. Kalau kita bandingkan antara kehidupan kita sekarang dengan Rasulullah, jauh lebih banyak ujian yang harus dihadapi oleh Rasulullah SAW. Terus kita mengatakan, oh Nabi banyak dosanya gitu. Enggak. Karena terjadi semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya apa pelajaran Pak dari peristiwa itu? Kita bertanya kan, ya Rob, begitu kita datang ke sana, kita ngobrol sama orang sana, kenapa nggak kabur? Kok sampai terus dalam rumah? Dua Pak jawabannya. Satu, emang sempat Ustaz, kata mereka. Kamu habis zuhur, orang lagi santai-santai. Begitu dibanting Pak. Sempat. Kita ke sana masih gempa Pak. Kaget saya gempa. Yang relawan udah lama di sana, biasa aja dia. Dibanting, rubuh, nggak sempat. Satu. Yang kedua, belum pernah kita ada gempa sebelumnya, kata mereka. Kalaupun ada, nggak ada yang parah, biasa aja. Akhirnya illa biiznillah, kecuali karena kehendak Allah. Jadi segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahimakumullah, harusnya kita mikir kan, kenapa Allah tidak berkehendak untuk menghadirkan musibah di tempat saya tinggal? Harusnya mikir gitu kan. Kok rumah saya, kita lihat rumah, kok rumah saya nggak retak ya, nggak rubuh? Kenapa rumah orang di Cianjur? Terus apa kerennya saya dari mereka? Harusnya kan bertanya itu kan.
Emangnya salat saya udah keren banget, udah khusyuk banget, ngaji saya udah bagus banget, hati saya udah bersih banget? Harusnya begitu ada musibah langsung, ya Rob, kita harus banyak ibadah, harus rajin sholat, harus banyak ngaji. Ini Allah selamatkan nih kita, ini Allah selamatkan. Ya kan nggak ada yang duga Pak, 5, sekian skala Richter. Sebelumnya gempa sekian skala Richter dianggap ringan. Orang juga pas baca berita pertama, ringan. Nggak taunya, Masya Allah, illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah akan menghidayahi hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah lah yang tahu persis segala sesuatu. Kesimpulannya dari kajian pada hari ini, yang pertama tadi, kita hadirkanlah Islam itu dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi kita harus banyak belajar, termasuk saya, kita harus belajar terus. Karena Islam itu respon, belajar respon Bapak sebenarnya. Ya kan? Ketemu kita orang marah-marah, terus kita ikut marah juga. Salah jadinya dalam Islam. Walaupun orang mengatakan orang marah dihadapin dengan marah lah. Orang marah dihadapin dengan marah, ya perang lah. Orang marah disuruh diademin, disuruh duduk. Lagi duduk disuruh berbaring, kalau lagi berdiri disuruh wudhu dan sebagainya. Jadi kita belajar respon. Islam itu belajar respon. Jadi bukan dunianya yang kita tinggalin. Kalau kita tinggal dunia, nanti pasti kita akan meninggalkan dunia ketika meninggal. Ini tinggal dunia namanya, meninggalkan dunia kan? Jadi selama kita hidup, ya hidup aja kita berdunia ini. Cuman pastikan sikap kita dalam hidup ini sesuai dengan yang diarahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak mudah, rahimakumullah, nggak mudah. Ya, contoh ini bencana ini, saya berdoa, sangat berharap seandainya terjadi lagi bencana, jangan ada lagi respon yang beginilah. Kalau itu bukan orang Islam, ya terserah. Tapi ini orang Islam, orang beriman, nggak pernah ke sana dia, nggak tahu kayak apa di sana. Baru kemarin Pak kejadian ini, baru aja kemarin. Masih ada lagi yang ngomong gitu ke saya. Sampai langsung saya, maaf Pak Haji, maaf. Kapan terakhir ke Cirebon? Apa jawabannya Pak? Saya belum pernah ke Cianjur. Saya belum pernah ke Cianjur Pak. Terus barusan Bapak cerita detail sekali bahwa ada maksiat, ada. Taunya dari mana? Share-sharean saat di grup. Bayangkan aku. Bantu enggak, ngedakwahi enggak, ngajak enggak, kasih makan enggak, tapi memilih ambil posisi sebagai pemvonis. Padahal Nabi berkali-kali mengatakan dalam hadisnya, engkau vonis saudaramu, saudaramu tidak yang sebagaimana engkau vonis, maka vonis itu terbalik kepada dirimu. Itu yang terjadi. Semoga rahimakumullah Allah mudahkan, Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah ini bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup parah itu, rahimakumullah. Ada lagi berita miring ini, pencegatan. Dan ini yang paling gak enak ini. Preman cegat di jalan, minta bantuan. Nggak ada Pak. Saya datang sendiri ketemu orang cegat, banyak orang cegat. Cegat untuk apa? Bantu biar mobil kita nggak keprosok, ngangkatin mobil yang bannya jatuh ke sawah, ngatur biar mobil bisa mepet-mepet. Itu jarak Pak sama mobil sebelah itu cuma 2 cm Bapak, saking jalannya sempit. Nggak ada minta duit, kita kasih dia, alhamdulillah. Nggak dikasih, udah jalan aja Pak. Tapi antum lihat video, masih dapat antum videonya, masif kan? Yang video 2 orang anak muda itu, ini dicegat, kita ini dicegat, Masya Allah. Saya cross check Pak sama sampai sana, emang benar. Bukan begitu Pak Ustaz. Itu kan orang ngantar bantuan, kalau nggak dia lihat rumah rubuh, dia nggak mau ngasih bantuannya. Sementara yang rumahnya nggak kelihatan rubuh, itu di belakangnya udah rubuh. Orang nggak ngasih bantuan, orang itu butuh, dia udah nggak ada makan. Itu kan bukan orang kayak di Jakarta bisa ke ATM ngambil duit dan sebagainya. Orang kerja sehari dapat duit untuk sehari, kerja 2 hari dapat duit untuk 2 hari. Jadi yang minta itu, yang cegat itu juga memang dia butuh. Tapi lihat share-sharannya Pak, Masya Allah. Jadi begitu ada musibah, yang dicari kesalahan saudaranya, aib saudaranya, bangga lagi cerita ke orang-orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Moga-moga rahimakumullah Allah bersihkan hati kita, Allah baikkan hidup kita, Allah ajarkan kita ilmu keislaman yang dalam. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersikap sesuai dengan sikap yang diteladankan oleh Rasulullah SAW.